Spare Me, Great Lord. Chapter 21 Bahasa Indonesia. Lusu bersembunyi di antara kerumunan dan diam-diam mengamati siswi yang memancarkan gelombang. Dia tampak tenang saat dia melihat seluruh keributan. Lusu berpikir bahwa murid perempuan ini jauh lebih pintar daripada murid laki-laki yang melempar mimbar ke bawah. Menjadi tenang dalam situasi yang tidak pasti seperti itu adalah pilihan yang jauh lebih cerdas. Melakukan hal itu akan memberikan satu fleksibilitas lagi untuk berpikir sebelum bereaksi terhadap apapun yang akan terjadi selanjutnya, tidak seperti melempar mimbar dan menyerahkan nasib kamu kepada orang lain. Dia bisa mendeteksi gelombang yang datang darinya tetapi dia tidak bisa membedakan kelas metahuman dia selain bahwa dia setidaknya adalah metahuman kelas E. Pada saat itu, Lusu masih kelas F yang menyedihkan. Dia ingin dengan cepat mendapatkan lebih banyak poin kesusahan tetapi sebelum itu, menggunakan buah-buahan penyegar akan memperkuat tubuhnya dan meningkatkan potensinya. Setelah beberapa pengamatan, Lusu yakin bahwa siswi itu tidak menyadari kelainan pada dirinya dan akhirnya dia tenang. Sepertinya orang lain benar-benar tidak bisa mendeteksi kekuatannya. Tidak memedulikan siswa perempuan, dia mulai menggeliat melewati kerumunan ke depan dan akhirnya berhasil mencapai pintu kelas sophomore 7. Siswa laki-laki berkacamata sudah duduk dan si Qingyan sedang membantu wali kelas. 7 yang wajahnya bengkak karena pemukulan. Siswa laki-laki itu masih gelisah dan Lusu merasa bahwa tanpa bantuan metahuman lain, mustahil untuk menghentikannya. Menjadi seorang metahuman sendiri, dia tahu bagaimana mendapatkan kekuatan seperti itu dapat dengan mudah membuat seorang remaja secara keliru merasa tak terkalahkan. Menjadi seorang metahuman di antara sekelompok orang normal seperti menjadi harimau di dalam kawanan domba. Apakah harimau akan memakan domba adalah satu hal, tetapi sudah ada perbedaan kekuatan dan keuntungan yang tak terbantahkan. Selama masa pubertas, beberapa remaja non-metahuman sudah membual tentang memukuli guru dan bergabung dengan geng, bayangkan apa yang akan terjadi setelah bangun. Lusu tidak tahu orang seperti apa siswa laki-laki itu, tetapi bagaimanapun, dia tiba-tiba membentak. Lusu hanya ingin melihatnya dan tidak berencana untuk ikut campur atau melakukan sesuatu yang tidak biasa. Siswa laki-laki berseru, kamu bisa mencoba menelepon orang tuaku jika kamu bisa menemukannya. Apakah orang tuanya meninggalkannya? Perwakilan kelas Lusu sendiri menanggapi dengan objektif, keamanan akan segera tiba. Kamu akan menghadapi hukum atas tindakan kamu dan tidak perlu bagi kami untuk memanggil orang tua kamu, kami hanya akan menyerahkan kamu ke polisi. Siswa laki-laki itu tertawa, aku baru 17 tahun ke bawah. Jadi bagaimana jika aku memukulnya, aku bahkan tidak ingin datang ke sekolah ini lagi. Mendengar kata-katanya yang sombong dan kasar, Lusu tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan beberapa poin kesusahan. Itu, saat Lusu membuka mulutnya, semua orang yang melihat mengalihkan perhatian mereka padanya dan ada keheningan sesaat. Dia melanjutkan, hukum pidana menyatakan bahwa melakukan salah satu dari 8 kejahatan besar setelah usia 14 akan mengharuskan kamu untuk menghadapi konsekuensi penuh tetapi di bawah hukum perdata, usia minimum adalah 16 agar terdengar lebih meyakinkan. Lusu bahkan menyebutkan 8 kejahatan besar. 8 kejahatan besar itu termasuk pembunuhan, penyerangan, pemerkosaan, perampokan, pembakaran, pengedar narkoba, penyebaran zat berbahaya dan pengeboman. Apa yang baru saja kamu lakukan adalah penyerangan, dari kesusahan Liki, plus 481. Siswa laki-laki ini, yang bernama Liki, mulai bertingkah panik. Wah, banyak sekali. Lusu segera mundur dan mulai berjalan kembali ke kelasnya melalui kerumunan. Pria itu tiba-tiba menghasilkan begitu banyak titik mara bahaya, bagaimana jika dia menyerangnya? Para siswa yang menyaksikan keributan itu tercengang. Mengapa orang ini datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mengatakan ini? Dan setelah dia menyelesaikan kalimatnya, dia langsung berbalik dan pergi. Sebenarnya, Lusu juga bisa melempar mimbar sendirian dengan beberapa usaha. Sebuah mimbar beratnya hanya sekitar beberapa puluh kilogram sehingga Lusu tidak begitu takut pada Liki. Tapi masalahnya adalah jika perkelahian dimulai di sana dan kemudian, mantel hitam akan mendapat kejutan yang menyenangkan ketika mereka tiba untuk dapat menangkap dua dari mereka sekaligus. Setelah Lusu pergi, keributan mereda dan semua orang berdiri di sana tanpa berkata-kata. Si Qingyan mengatakan kata-kata itu hanya untuk menakutinya sedikit dan masalah seperti ini biasanya akan diselesaikan di dalam sekolah itu sendiri. Di sisi lain, Liki awalnya berpikir bahwa dia tidak akan menghadapi konsekuensi hukum atas tindakannya tetapi sekarang Lusu telah muncul dan mengkhotbahkan semua itu, dia tidak bisa tidak merasa paranoid dan bermasalah. Apa yang harus dilakukan? Dalam pikiran semua orang ada 3 kata ini, apa? Mengerjakan. Dalam perjalanan kembali ke kelas, pembaruan baru masuk, dari kesusahan si Qingyan, plus 179. Dari kesusahan Liki, plus 212. Dari kesusahan Liu Dian, plus 111. Ini adalah perwakilan kelas 7, dari. Tidak hanya mereka bertiga yang terpengaruh, bahkan para penonton bingung. Mereka ingin menyaksikan keributan ketika Lusu tiba-tiba muncul dan merusak kesenangan. Sekarang pertarungan tampaknya telah berhenti, sudah waktunya untuk melanjutkan ujian. Niat awal Lusu adalah untuk mendapatkan beberapa poin kesusahan dari siswa laki-laki itu. Dia adalah tipe orang yang bahkan akan mendapatkan poin kesusahan dari orang-orang itu di pesan dalam botol, jadi dia tidak akan membiarkan kesempatan ini lewat. Tidak peduli siapa, titik mara bahaya adalah yang paling penting. Dan tindakannya membuahkan hasil, menjarah total 2.700 titik mara bahaya, mata Lusu berbinar. Seperti yang diharapkan, sejak sekolah dimulai, pendapatannya meningkat secara eksponensial. Betapa murah hati para guru dan siswa.
Dengan begitu banyak poin, Lusu percaya bahwa dia bisa memenangkan apa saja dan segalanya dari lotere dan buah penyegar adalah sesuatu yang pasti dia butuhkan. Dalam perjalanan kembali, Lusu secara tidak sengaja bertemu langsung dengan murid perempuan metahuman. Keduanya tidak bereaksi seperti biasanya dan hanya melanjutkan aktivitas mereka. Pada saat ini, staf, guru, dan wakil kepala sekolah semuanya telah tiba tetapi terlalu takut untuk mendekati keributan tentang seorang metahuman. Kekerasan terhadap guru telah terjadi sebelumnya tetapi kebangkitan, tidak ada yang menangani ini. Beberapa hari yang lalu, kebangkitan masih merupakan rumor tetapi hari ini, itu adalah sesuatu yang terjadi di depan mata mereka sendiri. Faktanya, Lusu cukup terkesan dengan si Qingyan yang langsung bereaksi terhadap situasi ini dan bahkan bertindak begitu berani di depan metahuman siswa laki-laki. Kembali di koridor di luar kelasnya, Lusu melihat bahwa semua siswa secara aktif mendiskusikan kebangkitan, karena itu terjadi tepat di bawah hidung mereka, mungkin siapa saja dan semua orang bisa menjadi metahuman. Sekelompok siswa ini tidak hanya mendiskusikan apa yang baru saja terjadi, tetapi mereka berbicara tentang apa yang akan mereka lakukan setelah mereka bangun. Mereka berencana untuk membuat tim perlindungan perdamaian dunia. Spare Me, Great Lord. Chapter 22 Bahasa Indonesia. Pada tahap di sekolah menengah dan pada usia 17 tahun, setiap pembicaraan tentang melindungi dunia dan menjaga perdamaian hanyalah lelucon. Pada titik ini, setiap orang memiliki pandangan bodoh tentang dunia dan memiliki pemahaman mereka sendiri tentang seperti apa dunia di masa depan. Ada beberapa yang masih memiliki genangan darah panas, tetapi juga memahami bahwa tidak semua hal di dunia ini dapat dicapai hanya dengan mengandalkan hasrat. Dan dengan demikian, melindungi dunia dan menjaga perdamaian hanyalah lelucon bagi semua orang. Hal-hal yang semua orang pikirkan untuk dilakukan setelah menjadi metahuman sebenarnya tidak begitu mulia. Para siswa ini hanya bisa menyaksikan yang lain membangkitkan kekuatan mereka dan mengagumi mereka dengan iri dari jauh. Tapi Lusu, yang telah membangkitkan kekuatannya yang luar biasa, sedang mempertimbangkan rencananya untuk masa depan dengan serius. Inilah yang kupikirkan, karena Web telah mengatakan bahwa era supernatural akan kembali, bukankah semua orang akan menjadi metahuman? Dan itu hanya masalah waktu. Haha, itu akan sangat bagus. Lusu tidak tahan lagi, karena kamu mengatakan itu akan kembali. Apakah ada periode dalam sejarah di mana semua orang adalah manusia super? Kurasa tidak, mustahil bagi semua orang untuk bangun. Dari kesusahan Liao, plus 40, hanya dari satu pernyataan ini, Lusu tiba-tiba mendapatkan banyak poin mara bahaya. Sejujurnya, Lusu tidak berencana untuk menjadi selimut basah kali ini tetapi hanya mengatakan apa yang ada di pikirannya. Skenario di mana semua orang di negara ini menjadi metahuman terlalu mustahil. Paling-paling, hanya akan ada beberapa metahuman lagi di negara ini. Untuk disalahkan karena jujur, bagaimana ini masuk akal? Lusu terlalu malas untuk peduli dan kembali melanjutkan ujian. Setelah menyaksikan metahuman tipe kekuatan dengan matanya sendiri, sepertinya tidak ada yang keluar dari harapannya. Di sisi lain, Lusu tertarik dengan siswi dari sebelah dan ingin tahu tentang kekuatannya. Adapun siswa metahuman tidak bermoral yang telah memukuli gurunya dengan kejam, sayangnya, akan ada lebih banyak orang seperti ini di negara ini. Baik itu perampokan atau kejahatan berat lainnya, selama seseorang yang telah membotolkan sepanjang waktu diberi kekuatan yang tak terbayangkan, kemungkinan besar akan ada semacam masalah dalam situasi seperti itu. Ditulis dalam buku Tuan Lusun, In Memory of Liu Hezen, selama ini, aku tidak akan menggunakan perspektif yang paling pesimis untuk menilai orang-orang China. Tetapi sedikit yang aku tahu bahwa itu akan menjadi sebrutal ini. Pernyataan ini agak bias karena Lusu merasa bahwa rakyat China harus diperluas ke seluruh dunia. Bukannya hanya ada penjahat di China, tetapi penjahat di seluruh dunia. Pada tahun 1974, Marina Abramovi, yang diberi label sebagai nenek seni pertunjukan, melakukan penampilannya, menempatkan dirinya di bawah anestesi. Dia duduk di kursi dan membiarkan penontonnya menggunakan 72 jenis alat yang disediakan untuk bermain-main dengannya. Alat-alat itu terdiri dari pisau dapur, peluru, pistol, dan bahkan cambuk. Di jam-jam awal penampilannya, penonton sempat ragu-ragu. Ketika mereka menyadari bahwa Marina tidak akan bereaksi sama sekali, mereka mulai memotong pakaiannya, memotretnya saat dia telanjang, menggorok lehernya dengan pisau karena mereka bertingkah seperti vampir dan bahkan bermain-main dengan bagian pribadinya. Setelah pertunjukan, Marina menyatakan, jika kamu menyerahkannya kepada penonton, mereka dapat membunuh kamu. Apakah sifat manusia itu baik atau jahat? Topik ini telah diperdebatkan untuk waktu yang lama. Lusu tidak terlalu peduli dengan semua ini dan hanya ingin melindungi hati nuraninya sendiri. Sekarang dia telah memikirkannya, jika orang-orang berjas hitam itu bertindak di bawah instruksi pemerintah untuk menekan dan mengendalikan situasi saat ini bisa bermanfaat bagi rakyat jelata. Tapi Lusu tidak suka dikendalikan dan lebih suka atas kehendaknya sendiri. Dia benci perasaan dikendalikan, seperti nyala api yang membara di dalam dadanya, yang tampak seperti salah satu naluri dasar manusia. Jika ada penjahat, akan ada pahlawan. Namun, Lusu memilih untuk tidak menjadi keduanya. Setengah jam telah berlalu setelah insiden di mana Liki secara brutal memukuli guru ketika polisi tiba. Tanpa mempertimbangkan apa yang dikatakan kepala sekolah, mereka segera membawa Liki pergi. Lusu berdiri di atas gedung saat dia melihat ke belakang sekelompok polisi ini. Dia tidak bisa tidak merasa bahwa mereka memiliki kualitas yang luar biasa kokoh dan tiba-tiba menyadari bahwa mungkin akan lebih cocok untuk mereka jika mereka mengenakan mantel hitam itu sebagai gantinya. Sore hari ketika ujian bahasa baru saja berakhir, guru bentuk mereka tiba-tiba memberitahu semua orang bahwa ujian sore ini akan ditunda hingga sehari kemudian.
Dan sebagai pengganti ujian itu, akan ada pemeriksaan fisik untuk seluruh kelompok sekolah dan bahkan mereka yang belum masuk sekolah harus kembali pada sore hari untuk menghadiri pemeriksaan ini. Pemeriksaan fisik ini muncul terlalu tiba-tiba dan mereka bahkan harus menunda ujian. Selain itu, mereka benar-benar ingin seluruh kelompok sekolah untuk berpartisipasi dalam hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Setiap siswa tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa ini adalah pertama kalinya sekolah mengadakan pemeriksaan seperti itu dan para siswa tidak perlu berkontribusi apapun. Adapun Lusu, tidak perlu menyumbangkan uang untuk ini dianggap agak bermanfaat baginya. Apakah orang yang menyarankan pemeriksaan fisik ini memiliki hubungan dengan pria berjas hitam itu? Jika pemerintah adalah yang pertama menerima berita sebelumnya, maka ketika sesuatu terjadi di masa depan, mereka pasti sudah memiliki tindakan pencegahan. Atau mungkin insiden dengan Liki ini telah membawa beberapa rencana mereka ke depan. Tapi apa hubungannya ini dengan pemeriksaan fisik? Di masa lalu, Lusu melakukan pemeriksaan seperti itu di panti asuhan Fully dan itu hanya tes sederhana untuk penglihatan, pendengaran, tekanan darah dan elektrokardiogram, tidak ada yang istimewa sama sekali. Ketika waktunya tiba untuk pemeriksaan sore ini, Lusu baru menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan yang sederhana dan umum. Tes sore ini mengharuskan mereka untuk mengambil darah. Sial, tes di panti asuhan Fully terlalu sederhana dan dia belum pernah mengambil darah untuk tes darah sebelumnya. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan Lusu tidak mengetahui fakta bahwa pengambilan darah adalah rutinitas umum untuk sebagian besar pemeriksaan fisik. Sialan, betapa miskinnya panti asuhan Fully sehingga mereka bahkan tidak mampu melakukan tes darah sekalipun. Karena dia belum pernah mengalaminya sebelumnya, Lusu sama sekali tidak mengerti tentang apa itu semua. Adapun untuk mengambil darah, Lusu merasa agak bertentangan karena Dewa tahu perubahan apa yang bisa terjadi pada darahnya sejak dia menyalakan 3 bintang itu. Guru bentuk, si King Yan, mengelompokkan semua orang dan mengumpulkan mereka di lapangan. Pada saat itu, Lusu melirik gadis dari kelas tetangga dan menemukan bahwa dia memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Baru kemudian dia merasa sedikit terhibur dan tenang. Lusu memiliki pikiran untuk melarikan diri dari pemeriksaan ini karena dia sehat dan dia tahu tubuhnya sendiri yang terbaik. Setelah makan 2 buah penyegar dan menyalakan 3 bintang di dalam dirinya, kondisi fisik Lusu sama sekali tidak buruk dan tidak perlu pemeriksaan apapun. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa pemeriksaan ini dikontrol dengan sangat ketat. Penanggung jawab telah sepenuhnya mengikuti daftar nama saat dia melanjutkan pemeriksaan, memanggil mereka satu persatu. Kelompok orang yang mengenakan pakaian putih ini agak tidak biasa karena sebagian besar terdiri dari laki-laki. Siapa yang pernah melihat rumah sakit yang terdiri dari perawat yang semuanya laki-laki? Orang-orang ini tidak mungkin orang-orang berjas hitam kan? Lusu berbisik pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika saja dia tidak mengetahui dengan baik tentang apa yang terjadi, maka dia tidak akan terlalu memikirkannya. Tapi dia tidak bisa tidak membayangkan yang terburuk. Dia memberitahu si King Yan, "Guru, aku harus pergi ke kamar kecil, aku agak mendesak." Jika dia tidak bisa menahannya, mereka tidak mungkin memaksanya untuk menjalani pemeriksaan fisikan. Pada saat ini, seorang perawat yang bertanggung jawab atas pemeriksaan di belakang Lusu berkata, "Karena kamu sangat perlu pergi ke kamar kecil, kami akan mengambil darahmu terlebih dahulu. Ayo, itu bahkan tidak akan memakan waktu 1 menit. Xiao Liu, ambil darahnya dulu." Lusu tiba-tiba merasa tidak enak badan pada saat itu. Haha, Alek yang cerdas. Spare me, Great Lord. Chapter 23 Bahasa Indonesia. Pengambilan darah terjadi dalam kelompok 10 dan pada saat Lusu ingin mengklaim bahwa dia akan pingsan saat melihat darah, satu orang di sampingnya benar-benar pingsan karena melihat darah, jatuh ke tanah. Namun, adegan yang mengganggu Lusu terjadi. Sekelompok perawat, secara mengejutkan, tidak peduli dengan anak yang pingsan itu dan terus mengambil darahnya saat dia tidak sadarkan diri. Sial, betapa sialnya. Lebih jauh lagi, selama proses melihat yang lain diambil darahnya, Lusu bisa merasakan fluktuasi kekuatan dari perawat di belakangnya. Jika ada yang memberitahu Lusu bahwa sekelompok perawat ini bukanlah orang-orang berjas hitam, tidak mungkin dia akan mempercayai mereka. Siapa yang pernah melihat pengambilan darah begitu kuat dan wajib? Dan siapa yang pernah menyaksikan seorang metahuman menjadi supervisor untuk pemeriksaan fisik? Dan semua perawat laki-laki lainnya. Apakah mereka tentara? Lusu tidak dapat dipertentangkan lagi. Bagaimana jika pihak lain mengetahui perilakunya yang tidak biasa dan mencurigainya? Ambil saja darahku, Lusu memasang ekspresi tragis di wajahnya. Dia telah dengan erat mengunci bintang-bintang di petanya di dalam dirinya dan bahkan menghentikan kemampuannya di siang hari sebelum mengulurkan tangannya. Dia kemudian menyadari bahwa bahkan setelah dia melewati langkah-langkah itu, kelompok perawat ini tampaknya tidak mengubah cara mereka memandangnya sama sekali. Mungkinkah mereka benar-benar tidak dapat merasakan apapun? Saat dia melihat darahnya diambil dari lengannya, dia berpikir, setidaknya darah merah gelap tidak terlihat berbeda dari biasanya. Lusu merasa bahwa setelah mengambil darahnya, kelompok orang ini mungkin akan melakukan langkah selanjutnya. Lusu tiba-tiba menyadari bahwa kelompok ini sebenarnya terdiri dari begitu banyak metahuman. Sepertinya persiapan mereka sangat ekstensif. Karena pemerintah adalah yang pertama tahu dan yang pertama bertindak, individu-individu yang terfragmentasi tidak akan mampu melawan mereka, bukan? Meski begitu, mereka harus menghadapi tim metahuman yang terkoordinasi dan disiplin. Dari kelihatannya, sepertinya setiap perkembangan dalam situasi saat ini adalah bagian dari rencana mereka. Tapi, akankah mereka memegang kendali selamanya? Memikirkan keberadaan dunia yang begitu megah sangat menakjubkan bagi Lusu saat dia menantikan pemandangan seperti itu.
Jika kelas A dan B dan bahkan metahuman kelas C memiliki kekuatan yang bisa melawan senjata modern, apakah mereka masih mau ditindas? Apakah mereka masih menerima pesanan dari orang biasa? Setiap orang memiliki beberapa ambisi di dalamnya. Usai pengambilan darah sore ini, pihak sekolah tidak membebaskan siswa lebih awal, melainkan mewajibkan mereka untuk belajar mandiri di dalam kelas. Lusu terlalu bosan sehingga dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelusuri forum. Saat ini, forum tampaknya agak menarik karena semuanya tampaknya membahas situasi metahuman. Salah satu utas yang dengan salah satu pemandangan tertinggi telah menarik perhatian Lusu. Judulnya adalah, "Sore ini, aku menemukan bahwa ketiga kota itu secara mengejutkan melakukan tes darah skala besar secara bersamaan." Di utas, pemilik poster adalah senior di sekolah dan kelas sorenya tiba-tiba dibatalkan dan sebagai gantinya diadakan pemeriksaan fisik. Setelah itu, dia mengetahui dari teman-teman sekelasnya dari sekolah menengah sebelumnya bahwa itu juga sama untuk mereka. Bahkan di kota-kota lain, ini masalahnya. Ada sekelompok orang yang membalas utas ini, aku dari Xingzhou dan sekolah menengah di sini juga melakukan pemeriksaan fisik ini. Di sini, dari Yingchuan, sekolah menengah di sini juga melakukannya. Ribuan jawaban ini sebagian besar menjelaskan bahwa mereka memiliki pemeriksaan fisik di pihak mereka juga, dengan jawaban semua dari siswa. Sedangkan untuk sekolah yang tidak berangkat lebih awal dan yang berada di luar negeri dan tidak dapat kembali tepat waktu, orang tuanya diberitahu melalui telepon bahwa pemeriksaan fisik berikutnya akan dilakukan dalam waktu seminggu. Jika siswa tidak mengikuti pemeriksaan sesuai jadwal yang ditentukan, itu akan berdampak buruk pada berkas kesaksian mereka. Ini pasti terlalu menindas. Lusu merasa agak gelisah di dalam. Apa yang ditakdirkan untuk terjadi pasti akan terjadi dan pemeriksaan skala besar pemerintah mungkin bisa membuka tirai dunia masa depan. Berbagi meja dengan Lusu adalah seorang gadis biasa bernama Ye Lingling. Karena dia suka bergosip tentang orang lain, hubungannya dengan yang lain tidak terlalu baik. Pada akhirnya, Lusu, yang menduduki peringkat pertama di kelas dan memiliki hubungan yang buruk dengan yang lain, berbagi meja yang sama dengan gadis yang berada di peringkat kedua di kelas ini. Gadis ini akan selalu mencari Lusu untuk bergosip tentang kelas tetapi dia merasa itu agak menjengkelkan. Mereka bahkan tidak dekat dan gosip apapun itu, Lusu tidak tertarik sama sekali. Ye Lingling mengintip ke arah Lusu yang sedang mengerjakan ujian. "Lusu, apakah menurutmu situasi metahuman ini dapat dipercaya? Jika kamu terbangun, kemampuan seperti apa yang kamu inginkan?" Lusu berhenti menulis, "Bisakah kemampuan metahuman dipilih sendiri?" Dia berbalik dan menjawab Ye Lingling dengan nada serius, "Kebebasan, kesetaraan, supremasi hukum, kekayaan dan kekuasaan, demokrasi, kecerdasan, harmoni, patriotisme, dedikasi, kejujuran, persahabatan." Ye Lingling tercengang, "Aku bertanya tentang metahumans dan jika kamu tidak percaya pada mereka maka biarlah. Mengapa kamu mencantumkan nilai-nilai moral inti masyarakat?" Dari kesusahan Ye Lingling, plus 76. Lusu sangat gembira karena hari pertama sekolah benar-benar panen baginya. Dari tampilannya, sepertinya titik kesusahannya bisa melebihi 4.000 dan setelah dia sampai di rumah malam ini, dia pasti akan menggunakannya dalam sistem mischief miliknya. Pada akhirnya, Ye Lingling memang memiliki mulut yang longgar. Sementara mereka semua dengan penuh semangat berdebat tentang metahuman, semua orang di kelas tahu satu hal, Lusu tidak percaya pada keberadaan metahuman. Semua orang tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Itu adalah fakta yang sangat jelas, dan seolah-olah dia tidak mempercayainya karena dia tidak memiliki kesempatan untuk membangkitkan kekuatannya. Yayasan Emas dan insiden mengenai Liki kelas 7 adalah contoh terbaik dari kasus metahuman. Dalam pikiran semua orang, mereka segera membentuk kesan bahwa Lusu keras kepala dan bahwa dia telah melepaskan semua harapan untuk menjadi seorang metahuman. Terserah dia untuk percaya atau tidak. Lagi pula, sepertinya dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi metahuman sama sekali. Biarkan dia hidup di dunianya sendiri. Studinya memang bagus, tetapi jika semua orang menyadari kekuatan mereka, mungkin pendidikan akan menjadi usang di masa depan. Mereka semua diam-diam mengakui bahwa Lusu adalah seseorang yang tidak akan pernah membangkitkan kekuatannya dan bahkan jika setiap orang di negara ini menjadi metahuman, dia kemungkinan besar akan menjadi yang terakhir. Awalnya dikesampingkan, Lusu sekarang benar-benar dikeluarkan dari lingkaran sosial ini. Mereka yang menjadi bagian dari lingkaran sosial ini adalah tipe orang yang merasa bisa menjadi metahuman dan mereka yang berada di luar lingkaran ini adalah orang yang mereka pikir tidak bisa menjadi metahuman. Hanya karena situasi metahuman ini, keretakan besar terbentuk di kelas ini yang awalnya sangat akrab. Seolah-olah, setelah menjadi metahuman, kamu akan dapat mencapai langit. Lusu telah mendengar semua diskusi mereka tetapi tidak terlalu mempedulikannya karena dia bergaul dengan baik dalam hidup. Saat ini, prioritasnya adalah untuk tidak berdebat dengan mereka melainkan, untuk mencapai buah penyegar sesegera mungkin untuk meningkatkan batas atasnya dan kemudian keluar dari kelas E. Dia tidak membiarkan keputusan teman sekelasnya mempengaruhinya, dan dari antusiasme mereka terhadap para metahuman, Lusu menyadari sesuatu, mungkin, masalah ini telah berkembang menjadi situasi internasional. Kekuatan murni dan kasar, tanpa diragukan lagi, dikagumi oleh orang lain. Tapi para metahuman kelas E alami itu juga dikagumi oleh Lusu. Perubahan apa yang akan terjadi jika Lusu menerangi semua bintang di nebula pertama? Dia hanya harus menunggu dan melihat. Spare Me, Great Lord. Chapter 24 Bahasa Indonesia. Itu sudah malam setelah sekolah selesai. Matahari terbenam di Cakrawala, dan setitik merah terlihat mengambang tepat di atas rona nila Cakrawala. Berlalunya tahun baru Imlek juga berarti mendekati musim panas.
Lu Su lebih menyukai musim gugur karena cuacanya lebih bersahabat, sejuk dan menyegarkan. Dia paling takut pada musim dingin ketika dia masih muda karena dia memiliki tubuh yang lemah. Pakaian termal dari dinas sosial tidak buruk, tetapi selimutnya tipis dan tidak menyekat. Dia biasa bangun dengan hidung dingin dan kaki dingin, dan pada saat itu dia sangat rentan terhadap penyakit, jadi dia sangat membenci musim dingin. Lagi pula, untuk menghargai musim dingin dan mengagumi salju, itu adalah kegiatan untuk orang kaya yang tidak perlu khawatir tentang makanan atau kehangatan. Di masa lalu, Lu Su akan menyelinap keluar bersama Lu Xiaoyu untuk membeli ubi di jalan. Mereka tidak membawa banyak uang, hanya $2 dan uang kertas $5, dan sebagian besar uang mereka berasal dari sukarelawan dari dinas sosial. Tapi satu ubi jalar tidak mahal. $2 cukup untuk memberi makan mereka berdua, dan Lu Su makan lebih sedikit sehingga Lu Xiaoyu bisa makan lebih banyak. Dalam perjalanan pulang, Lu Su bertemu dengan seorang lelaki tua yang menjual ubi jalar. Kompor tampak hangat dan di atasnya sudah ada beberapa ubi yang sudah matang. Dia menyapa bos dan melihat ke ubi yang dimasak. Dia ingin memilih satu yang dimasak dengan baik. Lu Xiaoyu suka makan ubi jalar, dan yang terbaik adalah yang berwarna kemasan dan berair dengan jus. Bos, sambil memegang satu ubi jalar, berkata, $2.60, 2,50 cukup. Lu Su dengan senang hati membayar ubi jalar, memutuskan untuk memberikan hadiah pada gadis kecil di rumah malam ini. Kembali ke rumah, dua manusia salju di taman sudah mencair. Tetapi yang lebih penting adalah melihat tomat matang yang dia tanam, dan itu memberinya semacam kebahagiaan. Dia mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Lu Xiaoyu, apakah kamu menciumnya? Tidak ada yang menjawab dan Lu Su penasaran. Secara logika, Lu Xiaoyu akan berlari keluar begitu dia mencium aroma ubi jalar. Dia masuk lebih jauh ke dalam rumah, Lu Xiaoyu. Dia membuka pintu kamar Lu Xiaoyu dan menemukan Lu Xiaoyu bersembunyi di balik selimutnya, wajahnya pucat pasi. Lu Su panik dan menyentuh dahi Lu Xiaoyu. Itu sangat panas. Gadis kecil ini sedang demam. Lu Xiaoyu baru saja mulai berkata, apakah ubinya dimasak dengan baik? Jangan beli yang tidak dimasak dengan baik, tidak enak. Lu Su menghela nafas lega, masih serakah akan ubi jalar, kenapa kamu tiba-tiba demam? Aku mencuci pakaian yang sudah kamu pakai selama seminggu, dan airnya agak dingin. Gadis kecil itu, tidak semeriah dulu, berkata dengan lembut. Mengapa mencuci pakaian di hari yang begitu dingin? Lu Su mengeluh dan mengeluarkan termometer dari lemari, letakkan di bawah lenganmu. Lu Xiaoyu dengan patuh mendengarkan, dan dalam waktu 5 menit, menunjukkan termometer pada Lu Su. Alisnya terangkat, 39 derajat. Tepat ketika dia bersiap untuk pergi mencari obat-obatan umum di rumah, dia menyadari bahwa dia tidak perlu menggunakan cara biasa seperti itu untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Lu Su telah memikirkan hal ini sebelumnya, jika dia bisa membantu Lu Xiaoyu mengembangkan keterampilan juga, apakah dia akan membiarkannya? Jawabannya adalah ya, pasti ya. Mungkin melalui kultivasi keterampilan, seseorang bisa menjadi abadi dan berumur panjang. Jika dia harus melihat Lu Xiaoyu meninggal hanya dalam 10 tahun, sementara dia bisa berumur panjang, itu sepertinya tidak terlalu menguntungkan baginya. Dia juga selalu merasa bahwa jika Lu Xiaoyu bisa berlatih dengannya, itu akan lebih berarti karena dia akan memiliki pasangan. Meskipun dia tidak memiliki banyak metode pelatihan dan kultivasi seperti sekarang, dia mungkin bisa mengajar Lu Xiaoyu di masa depan. Baik itu pelatihan Taois dan keterampilan berkultivasi dalam video, atau apapun, Lu Su tetap bisa mencobanya. Dan sekarang, Lu Xiaoyu bisa makan buah penyegar. Meskipun itu tidak akan memberinya keterampilan atau peningkatan yang signifikan, itu setidaknya bisa membuatnya sehat. Sehat itulah yang dirasakan Lu Su saat memakan buah penyegar. Dan sekarang, karena Lu Su memperoleh 4.109 poin kesusahan dari apa yang terjadi hari ini, itu adalah jumlah yang sangat besar baginya dan mungkin cukup untuk mendapatkan buah penyegar untuk Lu Xiaoyu dan dia. Lu Su merasa senang menghabiskan semua poin ini. Buah surgawi bisa menunggu sebentar, karena dia bisa berlatih bahkan tanpa buah surgawi dan mereka bisa diganti. Buah-buahan penyegar, di sisi lain, tidak tergantikan. Lu Su tidak punya cara lain untuk mencapai apa yang bisa diberikan buah itu. Mengerti, Lu Xiaoyu memandang Lu Su yang ada di sampingnya dengan gelisah, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Lu Su, mengapa wajahmu begitu hitam? Mungkin aku orang Afrika, jawab Lu Su acuh tak acuh. Lu Su mengira dia mungkin menemukan sistem yang menipunya. 10 upaya lotre terakhir semuanya gagal dengan, terima kasih telah berpartisipasi. Baru pada percobaan ke-11 buah penyegaran muncul. Hadiah terendah undian adalah buah penyegar. Jadi di masa depan ketika Lu Su dan Lu Xiaoyu tidak membutuhkannya lagi, bisakah itu dijual di luar? Memperkuat anggota badan dan persendian, banyak orang di luar mungkin membutuhkannya. Memperdagangkan apa yang tidak dia butuhkan dengan uang untuk kelangsungan hidupnya sepertinya ide yang bagus. Dia hanya tidak jelas tentang sistem lotre ini. Bisakah itu memberinya hadiah yang berbeda seperti keterampilan baru atau metode pelatihan? Dia juga tidak tahu apakah buah penyegar itu sudah kadaluarsa. Tentu saja, Lu Su saat ini tidak memiliki poin atau kemampuan untuk bereksperimen dengan buah-buahan penyegar. Dia memberikan buah penyegar kepada Lu Xiaoyu, makanlah, ini untukmu. Lu Xiaoyu melihat buah penyegar dan matanya melebar. Buah ini terlihat sangat enak, hanya dengan melihatnya saja sudah terasa enak. Dia mengambil buah dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan berteriak kaget, Lu Su apa yang kamu berikan padaku? Mengapa itu menghilang segera setelah memasuki mulutku? Lu Su tidak menanggapi, tetapi mengamati dengan seksama perubahan pada Lu Xiaoyu.
Begitu dia memakannya, dia mulai berkeringat, dan kulitnya berubah dari pucat menjadi kemerahan dan berwarna-warni sekali lagi, itu luar biasa. Ini bisa membuktikan bahwa buah yang dia dapatkan melalui poinnya bisa dibagikan kepada orang lain juga. Itu mendukung pendapatnya bahwa itu bisa dijual. Bahkan jika dia tidak menjualnya ke metahuman, dia bisa menjualnya kepada mereka yang sakit. Dia hanya tidak tahu berapa banyak penyakit yang bisa disembuhkan oleh buah penyegar ini. Dia mengukur suhunya lagi, dia telah memulihkan suhu normalnya. Lu Xiaoyu, seolah merasakan sesuatu, menatap Lu Su dengan matanya yang lebar berbinar. Lu Su, apakah kamu sudah bangun? Meskipun dia tidak mendengar adanya kemampuan khusus yang melibatkan menghasilkan buah misterius seperti itu pasti ada hubungannya dengan metahuman. Lu Su berpikir sejenak, aku tidak tahu apakah aku dianggap telah terbangun, tapi aku jelas tidak lebih lemah dari manusia rata-rata sekarang. Apakah kamu ingin menjadi metahuman juga? Spare me, Great Lord. Chapter 25 Bahasa Indonesia. Pertanyaan ini harus ditanyakan, apakah itu demi Lu Xiaoyu atau karena alasan lain? Pertama, dia harus menghormati pendapat Lu Xiaoyu. Lu Xiaoyu mengangguk, ya, tenang, aku akan memikirkan cara. Lu Su tersenyum hangat dan menjawab, bangun dan makan ubi jalarmu, hanya menyisakan seperempat untukku. Lu Su tidak merinci bagaimana dia akan menemukan jalan dan Lu Xiaoyu tidak menggali lebih dalam. Hubungan mereka bukanlah sesuatu yang dibangun dalam waktu singkat dan karena Lu Su telah mengklaim bahwa dia akan memikirkan metode untuknya, dia sangat percaya bahwa dia akan mempraktekkan apa yang dia khotbahkan. Lu Xiaoyu saat ini adalah yang paling sehat yang pernah ada. Tanpa buah penyegar, mungkin Lu Xiaoyu harus menderita suntikan dan obat-obatan selama seminggu untuk pulih sedikit dari demam ini yang juga akan menghabiskan banyak uang. Lu Xiaoyu dengan gembira menonton televisi sambil memegang ubi jalar. Lu Su menatap pakaian yang dipajang di beranda karena dia hampir tidak percaya bahwa gadis kecil ini juga memiliki keinginan seperti itu. Gadis ini sangat dewasa dibandingkan dengan anak-anak yang seumuran dengannya, jika tidak dia tidak akan membantu Lu Su dalam bisnis penjualan telurnya. Meskipun Lu Xiaoyu tidak mengungkapkannya secara terbuka, Lu Su tahu dengan jelas bahwa karena mereka saling mengandalkan untuk bertahan hidup, dia selalu ingin melakukan sesuatu untuknya dan tidak selalu bergantung padanya untuk merawatnya. Hubungan di mana satu pihak selalu memberi sementara pihak lain selalu menerima tidak akan bertahan lama. Keduanya adalah anak yatim piatu yang miskin dan mereka tahu betul tentang betapa kejam dan dinginnya dunia ini. Xiaoyu, jika kamu menjadi metahuman, apa yang ingin kamu lakukan? Lu Su penasaran menyelidiki. Aku mungkin mendapatkan uang, lalu aku akan pergi berbelanja dan akhirnya, aku akan menemukan tempat tinggal, seperti yang Lu Xiaoyu jawab setelah berpikir lama. Lu Su tersenyum karena itu adalah jawaban yang sama yang dia katakan kepada anak kecil tadi pagi. Ini mungkin alasan mengapa keduanya terluka bersama. Saat ini, dia memiliki sekitar 3.000 titik mara bahaya dan mungkin sudah waktunya baginya untuk melanjutkan penelitiannya tentang sistem ini. Lu Su awalnya berencana untuk melanjutkan konsumsi buah penyegar dan setelah masing-masing dia makan, dia akan melatih kekuatan surgawinya untuk melihat apakah ada perubahan dalam kecepatan mengaktifkannya. Hanya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini yang akan membuat pikirannya lurus, apakah ada hubungan antara bakatnya untuk kemampuan dan buah penyegar. Peran apa yang dimainkan oleh bakatnya dalam kemampuannya untuk melatih kekuatannya dan apakah bakat benar-benar merupakan dasar dari kekuatan seseorang. Lu Su mengerti bahwa dunia ini tidak adil dan setelah memakan 2 buah penyegar, bakatnya untuk kemampuannya mungkin bisa menjadi apa yang dimiliki orang lain ketika mereka pertama kali memulai. Tetapi karena dia tahu tentang adanya ketidakadilan seperti itu, barulah dia bisa berusaha lebih keras untuk mendapatkan apapun yang mungkin bisa dia dapatkan. Sementara yang lain sedang tidur, dia keluar menjual telur. Sementara yang lain bangun di malam hari untuk bermain game, dia bekerja sebagai pelayan di warung BBQ sampai jam 2 pagi. Semua peristiwa ini tidak penting, yang penting adalah hasilnya. Lu Su pergi ke roda lotre lagi dan tidak mendapatkan apa-apa dari 10 percobaan sebelumnya, dia merasa lebih siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, sesuatu yang tidak pernah dia duga terjadi. Sistem lotre ini benar-benar menghadiahinya dengan 3 buah penyegar berturut-turut tanpa satu pun kegagalan. Pada titik ini, tangan Lu Su gemetar karena dia tidak berani melanjutkan undian. Tingkat probabilitas terkutuk ini adalah sesuatu yang dia alami sebelumnya dan dia sudah belajar darinya. Dia mengerti betapa sulitnya memenangkan hadiah secara berurutan dari lotre ini. Itu mirip dengan poker dalam arti bahwa pada saat-saat di mana kamu tidak punya pilihan selain percaya pada peluang menang. Lu Su takut sistem mischief akan memberinya lebih dari 10 kegagalan berturut-turut sesudahnya dan itu akan sangat membuat frustrasi. Pelan-pelan, Lu Su akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak perlu menanggung risiko lagi karena dia sudah memiliki ketiga buah penyegar ini. Tidakkah tidak apa-apa menggunakan 2.700 poin mara bahaya yang tersisa untuk menebus buah surgawi, mengapa harus melalui masalah hanya untuk menambah penderitaannya sendiri? Lu Su mengambil salah satu buah penyegar dari sistemnya dan buah berwarna merah ini dilapisi dengan lapisan madu sebening kristal. Mengkonsumsinya, buah yang sebenarnya tidak memiliki rasa tetapi mampu memberikan rasa nyaman langsung ke dalam tubuh seseorang. Sensasi ini bahkan lebih langsung dan intrinsik daripada kelezatannya. Kali sebelumnya Lu Su melatih kekuatan surgawinya, dia memperkirakan bahwa 15 hari pelatihan akan membawa efek yang mirip dengan mengkonsumsi buah surgawi. Jadi, dengan menggunakan perkiraan ini sebagai referensi, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk mengukur efek positif buah penyegar terhadap kemampuannya untuk melatih kekuatannya. Setelah memakan buah itu, Lu Su kembali ke kamar untuk menyanyikan lagu pengantar tidur dengan lembut.
Jika Lu Xiaoyu mendengarnya, bukankah dia akan mati karena tertawa? Cahaya bulan terasa seperti percikan dan tidak ada salju atau angin di luar. Namun, cahaya bintang tampak seperti kepingan salju saat dengan cepat turun dari langit. Lu Su mendongak dan melihat bahwa cahaya bintang telah terhubung dengannya dalam kegelapan, dengan pemandangan yang menyerupai galaksi spiral besar. Sementara Lu Su mengarahkan cahaya ke bintang ketiga, dia tiba-tiba sangat gembira mengetahui bahwa kecepatan cahaya bintang jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Jika dia membutuhkan 15 hari latihan sebelumnya, itu berkurang menjadi hanya 9 hari sekarang. Tentu saja, Lu Su merasa sulit untuk menekan kegembiraannya dari dalam. Jika dia dapat terus meningkatkan kecepatan melatih kemampuannya, itu akan mencapai titik di mana kecepatan latihannya tidak akan tertunda bahkan jika dia tidak memiliki titik kesulitan lagi. Selama ini, buah surgawi dan latihannya sendiri akan saling melengkapi untuk meningkatkan kecepatan kemajuan kemampuannya. Mungkin, waktu di mana dia akan menyelesaikan nebula pertama dan menjadi A-kelas tidak terlalu jauh. Sementara semua orang percaya bahwa Lu Su tidak akan pernah menjadi metahuman, dan ketika teman-teman sekelasnya hanya bisa mendiskusikan masalah ini dan tidak benar-benar membangkitkan kekuatan mereka, dia sudah membuka level yang lebih tinggi. Setelah makan buah lagi, 9 hari telah dikurangi menjadi 6. Saat dia melihat ke atas sekali lagi, Lu Su dapat melihat bahwa galaksi spiral telah melaju bersama dengan turunnya cahaya bintang yang tampak seperti hujan lebat sekarang. Setelah satu lagi, 6 hari berkurang lebih jauh menjadi 2. Galaksi spiral itu tiba-tiba mengeluarkan ledakan cahaya terang, menyerupai nebula yang sebenarnya. Dengan setiap buah penyegar yang dia makan, galaksi spiral terbentuk lebih cepat dan kecepatan tubuhnya mengumpulkan cahaya bintang menjadi lebih cepat juga. Sampai saat ini, Lu Su tidak dapat disangkal telah mengkonfirmasi apa efek buah penyegar pada bakatnya untuk kemampuannya. Mungkin itu adalah sesuatu yang benar-benar dapat mengubah fondasi seseorang. Dari hanya 2 hari latihan, dia akan bisa mendapatkan efek buah surgawi. Dia telah membuatnya besar. Pada tahap ini, buah penyegar mungkin adalah yang paling dia butuhkan. Lu Su merasa bahwa dia perlu memperlambat dan bahkan jika dia ingin melanjutkan lotere, dia harus menunggu sampai besok. Ada saat hening setiap kali sesuatu yang penting terjadi dan Lu Su merasa bahwa dia harus menggunakan waktu ini untuk menenangkan diri dari hadiah malam ini. Tidak dapat dipastikan bahwa sesuatu yang mengejutkan akan terjadi sepanjang waktu selama pelatihannya dan dia perlu masuk ke suasana hati agar dia dapat menanggung kebodohan dan kesepian pelatihan. Tipe kekuatan dianggap sebagai kelas F dan di kelas ini, semua orang hanya memiliki kekuatan kasar. Namun, jika Lu Su mampu menembus kelas E, apakah dia akan memiliki kekuatan luar biasa seperti metahuman tipe elemental? Mungkin setiap orang yang mempraktikkan kekuatan mereka adalah sama karena diklaim bahwa jika seseorang ingin mencapai kelas metahuman yang lebih tinggi, dia akan dapat memiliki kemampuan yang tak terkalahkan. Jika demikian, seperti apa kekuatan masa depannya? Lu Su dipenuhi dengan harapan saat dia menunggu masa depan.